23 nomor 7, Yesus itu tidak boleh dibunuh. Orang yang membunuh Yesus adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Kenapa Yesus yang kemudian terkutuk? Kenapa bukan pembunuhnya? Nah, gini Mas Juma, ingat nggak yang saya bilang tadi di awal? Saya pertama kali saya masuk, ya kan Bang Juma, Yesus terkutuk atau ya Yesus suci. Dia suci. Kurban itu harus suci, baru layak. Iya, kita udah selesai di situ. Bung, Anda sudah mengakui Yesus nggak boleh dibunuh. Betul nggak? Dia nggak boleh dibunuh. Tapi dia dibunuh. Oke, kenapa? Kenapa dia bunuh? Apa yang membenarkan? Dalil mana yang membenarkan? Dalil mana yang membenarkan Yesus boleh dibunuh? Dalil mana? Nih dalilnya, pernah baca, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi. Itu dalilnya. Sekarang mana kehendak Tuhan supaya manusia membunuh Yesus? Mana kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, ya kan itu Yesaya tadi. Aku akan ganti nyawa manusia sebagai ganti nyawamu. Loh, Yesaya yang mana? Itu untuk Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat 6. Yesaya 43 itu Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Yakub. Hei, Bung. Kamu jangan ngadi-ngadi. Di dalam Yesaya 43, kami ini orang belajar. Akan terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas, bukan Yesus. Kamu jangan nipu-nipu di sini. Jangan nipu-nipu di sini, Bung. Jangan nipu-nipu di sini. Ya, sekarang ketika Yesus itu terkutuk oleh pengajaran orang Farisi Paulus, apa yang membenarkan kemudian untuk dilakukan pembunuhan kepada Yesus? Pembenaran apa? Anda sendiri mengakui pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran. Lalu pelanggaran itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat itu bukan karena Romawi. Yunani ya, Abang Juma salah ya, karena waktu itu pemerintahan udah cuci tangan, aku serahkan ke kalian, ya kan, salibkan, bebaskan Barnabas, gitu kan, itu ceritanya. Terus dia orang benar. Terus ada nggak indikasi penebusan dosa di sana? Indikasi penebusan dosa ya, karena satu orang seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, oleh karena satu orang juga Tuhan mau menyelamatkan manusia. Itu ajaran yang muncul belakangan, hampir 100 tahun baru muncul ajaran itu. Yang saya tanya, yang mendasari kemudian Yesus dibunuh itu apa? Mana dalilnya? Berat, Bang, berat. Ulangi. Berat. Yang mendasari pembunuhan Yesus itu mana dalilnya? Bentar. TikTok. Ibrani 11. Ibrani 11. Ibrani 11 itu 60 tahun kemudian baru muncul setelah kematian Yesus. Itu surat yang dibuat untuk cocok-cocokan diajarkan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Jemaat yang ada di Ibrani. Sekarang kalau yang saya balikin, yang mendasari pembunuhan terhadap orang suci, terhadap orang kudus yang dikatakan terkutuk itu apa? Ingat, kita udah sepakat, Yesus nggak boleh dibunuh. Lalu yang mendasari pembunuhan terhadap Yesus itu apa? Itu kehendak dari dari siapa? Itu kehendak dari Bapa. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam 3 hari aku akan bangun balikku, bikin malu Kristen kamu ini. Sebentar. Kalau masalah Yesus dibunuh, memang ini idenya atau gagasannya imam-imam Farisi, imam-imam itu benar nggak Pak itu, Pak? Ayatnya. Benar nggak itu, Pak? Ya, di dalam Matius 12. Benar nggak itu? Gagasan, Pak. Itu karena imam. Ya, gagasan imam-imam Farisi ini, imam-imam Farisi ini benar nggak? Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dia Dewan. Dewan. Ketahuan dia nggak mau. Dewan. Biar kehendak Pak itu intinya tuh kehendak Bapak. Oke, kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu. Kehendak Bapak itu Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus, itu kehendak Bapak. Nah, sekarang atas kehendak siapa Yesus dibunuh?
Orang Itu tujuan Keluaran untuk 23 nomor menjadi- 7. Keluaran turun ke dunia 23 nomor menjadi 7. jalan kok. Kehendak Bapa jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa. Oh, Sudah betul, Mas itu Umar. perjanjian Betul. lama cuma. Betul. Nah. Iya. Ayo, mari bersama. Butuh perjanjian baru. Butuh perjanjian baru. Coba kau baca Ibrani 57. Coba buka Ibrani 57. Buka Ibrani 57, baca yang besar. Baca yang besar, coba baca yang besar. Ibrani 57. Ibrani 5 nomor 7. Itu kehendak Bapa. Yesus tidak mau dibunuh, tidak mau terkutuk matinya. Atas doanya sebagai manusia. Doanya dikabulkan. Baca Dia dibebaskan Wahyu. dari kematian. Buka hatimu. Dalam hidupnya Udah ya. sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan telah ratap mempersembahkan tangis agar dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya atas dari maut. kesalehannya, Dan atas kesalehannya ia telah didengarkan. atas Wow. Doa Yesus untuk diselamatkan dari maut itulah kehendak Bapa, tapi kalian paksakan dia mati terkutuk. Dasar penghujat Yesus. suci. Ingat nggak dia berdoa? Bapak Ibu, Kalau Anda boleh mau cawan fitnah ini lagi, lalu Anda daripada mau aku. fitnah. Anda memfitnah Bapak, jangan memfitnah Bapak. memfitnah Inilah Bapak. anakku yang kukasihi. Dengarkan. Anda selalu membawa Yohanes 6 nomor 3 apa Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi. Kok anakku dikasihi kok dibunuh? Kenapa diserahkan untuk Theos? Theos mana yang membutuhkan darah manusia? Buat jalan agar semua bangsa-bangsa boleh Jalan mengenal. kemana? Jalan ke Dewa Molok. Jalan ke Dewa Molok. Bagaimana Anda bisa mengatakan jalan? Satu, Keluaran 23 nomor 7 dilanggar. Kedua, Keluaran 23 nomor 8 dilanggar. Pelengkap Yesus itu adalah orang yang menyuap, pelapor. Pelanggaran semua tuh. Jadi kejadian yang terjadi terhadap Yesus, pembunuhan Yesus itu semuanya adalah pelanggaran yang dilakukan. Kemudian, loh kalian kok berleha-leha dari pelanggaran terhadap firman Tuhan? Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya kami sih hanya untuk meluruskan, untuk mengingatkan aja. Anda mau mengimani ya terserah. Itu dalam kitab saudara loh, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ganas lagi dia, lebih ganas lagi dia. Nah, sekarang tinggal Anda renungkan. Apa yang membenarkan, apa yang menjadi pembenaran, eksekusi Yesus itu adalah benar rencana Tuhan. Nih, Dari aspek mana? tadi baca Ibrani 5 ayat 7 ya. Ayat 8-nya sekarang. Kok Baca ayat 8-nya. Silakan. Ayat 7-nya kamu jelaskan. Masa orang yang soleh Ayat dikatakan 8-nya, sebagai dan sekalipun dia adalah anak, dia belajar menjadi aduh. taat. Ya kan, dengan apa yang dideritanya. Bung, Dia cerita, kalau Yesus dia itu bilang, dengarkan, sampai dengarkan, itu. saudaraku. Katanya. Kalau Yesus itu adalah orang yang taat, berarti dia mendengarkan Keluaran 23 nomor 7 karena itu firman Tuhan. Dia harus taat, maka dia harus membantah semua orang yang menghendaki pembunuhan terhadap dirinya. Cuma kalau Betul? berpikiran gitu, itu pikiran Taurat. Dia datang untuk mengenapi Taurat. Nggak ada seorang pun yang Galatia sanggup 4 hidup di nomor bawah 4. tuntutan hukum Taurat. Nggak semuanya Galatia orang. 4 nomor 4. Nggak semuanya orang Yesus berguna datang takluk. Bang Zuma tuh nggak akan masuk itu. Galatia 4 nomor 4. Jadi Yesus kamu datang kamu harus takluk di pahami bawah hukum dulu Taurat. gitu loh ya. Pahami gimana? Itu kan Yahudi kalau kembali lagi Di ke dalam Keluaran. Matius, jadi kalau kamu baca itu Matius 17 ayat 22 itu. Jadi Yesus memang sudah tahu anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, anak Ya, manusia itu mereka adalah akan dengarkan. membunuh dia. Itu udah jalannya dia. Dengarkan. Dengarkan dulu. Dengarkan. Dari tadi Anda bicara terus. Tapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ya, Jadi silakan. ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum itu, ya, Silakan. datanglah seorang pemungut pajak itu berkata Oke. katanya kepada Petrus, Sekarang gini. Sekarang apakah begini. gurumu? Ya. Sekarang gini. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Anak manusia ini yang datang ini, ketika dia disalib menggantikan Yesus, apakah dia anak manusia? Yang menggantikan Yesus ini anak manusia atau bukan? Menggantikan yang mana maksudnya? Yang menggantikan Yesus disalib itu anak manusia atau bukan?
digantikan, nggak nyambung lagi. Yang manusia mengganti, Bang. Lah, dia harus diganti. Kenapa? Karena ini dalil. Orang yang benar diselamatkan. Di mana Lalu dalilnya? orang yang fasik diganti? menggantikannya. Di dalam Amsal Alkitab 11 nomor itu ada 8. diganti. Amsal Itu maksudnya. 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang yang menggantikan Yesus itu pengkhianat, benar gak? Itu mah udah jauh konteksnya, bukan di Amsal. Itu udah itu. Loh, kamu kok udah ngaco. ini firman Udah Tuhan, lompat ini sama hikmat. Bang. Ini Iya. Bung, kamu Benar. percaya nggak kalau ini adalah hikmat? Itu benar. Kamu percaya nggak Apa? kalau ini adalah firman Nggak ada Tuhan? korelasinya. Percaya nggak? Ayat Amsal itu. Amsal 21 nomor 19 nomor 18. Jadi kalau Anda cuma- Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa? Udah jauh itu Amsal Bang Juma. kan mulai Amsal nakal. berapa? Mulai nakal. Di Amsal 21 nomor 18. Sekarang begini, Yesus itu ditangkap karena pengkhianatan Yudas karena pengaruh iblis. Yudas kemudian menerima 30 keping perak. Lalu kemudian dia disuap, itu melanggar Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau menerima suap. Yudas menerima suap. Jangan kau membunuh orang yang benar. Kemudian orang yang dibunuh itu katanya Yesus. Orang benar nggak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh di sini adalah pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Siapa pengkhianatnya? Bukan gitu Pak Zuma. Bukan begitu, Salah, karena Pak tidak Zuma. sesuai dengan Gini, iman gini, gini. saudara. Sebentar. Tapi itu fakta, itu realita. Sebentar, Menggiring opininya dikatakan nggak begini. seperti itu. Jadi gini. Iya. Pembunuhan Yesus bisa berkata terjadi, begini. Bung. Pembunuhan, penyaliban Sebentar. bisa terjadi kalau yang disalib itu bukan orang baik, bukan orang benar. Oke. Di dalam Taurat gitu Allah cara memang berpikirnya. memberikan di dalam Taurat memberikan perintah itu betul. Misalkan tadi di dalam Keluaran ya tidak boleh membunuh lah. Jadi Yesus juga berkata begini di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi ketika orang melanggar kemudian melakukan pembunuhan, itu semata-mata karena menurut Yesus yang disebut bapaknya dia itu ya iblis itu menuruti keinginan bapaknya. Si iblis ini bapaknya bukan Allah, karena bentuknya itu Syukran, dengan Bang dia Mira melanggar. Dubas, terima kasih. Iya, Melanggar jadi gini loh, perintah. Bung. Gini, Dan- saudara. Kalau Anda mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, kemudian perintah Tuhan itu digagalkan oleh iblis, sekarang yang berkuasa siapa sebenarnya? Maksudnya digagalkan. Tuhan gimana? Tidak ada mengatakan yang orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Tapi kok ini tidak berlaku terhadap kejadian terhadap Yesus? Ada apa? Yesus ini orang benar. Itu jauh. Sebenarnya udah beda saya- konteks. Kenapa dipaksakan Enggak. Yesus untuk harus? Alurnya yang Kenapa mau saudara-saudara dibangun Kristen memaksakan Yesus harus mati? Kenapa? Iya, Apa kan? yang kalian Apa? inginkan? Kenapa bernafsu Ayo, sekali? kalian- pertama Kenapa? karena kita Kenapa? Iya, bicara kenapa pada bernafsu? tahap Kenapa pertama kalian ya. kayak iblis gitu loh? Loh, Kenapa tidak, kalian itu justru. kayak iblis Bukan kayak iblis. yang Gini. merasuki Yudas? Kenapa pingin kali Yesus itu harus mati? Kenapa? Kita nggak ada yang mau Yesus mati, Kenapa, Bang Bang? Zuma. Gimana tuh Mas? Mau. Orang Kristen Loh, itu yang justru kalian lakukan ini prihatin. melanggar semua Mau. perintah tuh. Jangan kau membunuh. Salah. Jangan kau membunuh Yesus. Yang dibunuh itu adalah orang fasik, sebagai ganti adalah orang pengkhianat. Kenapa kalian ngotot harus Yesus? Karena Begini, Alkitab Juma. berbunyi begini loh. Iblis Ayo, silakan. itu adalah bapak segala dusta ya. Ya, Raja iya. dusta, sumber dusta ya. Iya. Bang Jadi Zuma kena ketika dustanya orang itu kayaknya. Nah, sumber dusta yang ketika orang mengajarkan itu manusia menjadi sebagai raja dusta, tebusan ya, terhadap dosa jadi manusia itu siapa? Setiap yang dilakukannya itu adalah sebuah dusta, kebohongan, pemutarbalikan fakta, Nah, fitnah. itu kalian. Dia Nah. adalah anak iblis. Oke. Seperti Juma. Nah, itulah kalian. Itulah kalian. Kenapa jadi tuduh saya? Kenapa jadi tuduh saya? Saya sedang memperjuangkan Yesus yang adalah orang benar. Kalian memperjuangkan iblis yang berhasil membunuh orang benar. Kenapa tuduh saya? Yang melakukan dusta, kebohongan, Gimana? memutarbalikan fakta, Yang fitnah, bernafsu, ya itu yang adalah bernafsu, iblis. Yang yang memutarbalikan bernafsu, fakta itu kalian. Ya itu kan sesuai Loh, dengan loh, Juma gimana begitu sih? loh. Santai. yang bernafsu. Dan sekarang begini, Iya, Keluaran sama kalau 23 bicara nomor iblis. 7 kira-kira. Jadi Anda harus pahami Bung, dulu Juma. Keluaran
Keluaran Ya. 23 nomor Yesus 7. berkata dalam Kalian Yohanes sudah mengakui 8:44 bahwa begini Keluaran katanya, 23 nomor 7 "Iblislah itu yang berlaku menjadi pada masa bapakmu, Yesus. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa yang Dan mau tidak hidup menjadikan dalam Yesus kebenaran." sebagai tumbal di atas tiang salib? Ya. Siapa yang mau Nggak ada, menjadikan? Bang. Dengarkan. Nggak ada. Siapa yang mau Yesus Ya, disalib? ia adalah Jawab. pendusta. Nggak ada, Bapak Bang. Siapa pendusta. yang mau Yesus disalib? Nah, jadi Jawab dulu ini dulu, makanya jawab saya dulu ini dulu. katakan, Jangan iblis Anda itu adalah berargumentasi segala dusta. yang justru Bapak akan adalah menabrak dusta. iman saudara. Berdusta. Saya Iblis. tanya, Nah, siapa yang jadi melakukan menginginkan keinginan Yesus ya, itu adalah disalib? sebuah kebohongan, dusta. Jadi setiap orang yang Siapa melakukan yang dusta, menginginkan kebohongan, Yesus memutarbalikkan disalib? fakta, Jawab dulu. fitnah, itu Bung. adalah anak iblis. Dan anak iblis itu Bung. ada di dalam diri Zuma. Bung, siapa yang mau Jelas, Yesus jelas, disalib? jelas. Jawab. Nggak ada, Bang Jawab. Zuma, nggak ada. Nggak ada. Yang merasuki Yudas siapa? Yang merasuki Yudas, Iblis iblis. dong, gimana sih kamu? Nah, iblis mau agar Yesus disalib. Betul atau tidak? Ya. Nah, kalian Kristen mau Yesus disalib atau tidak disalib? Nah, Nggak bingung, mau lah. bingung, Orang bingung. benar. Loh, Pak, bukan loh, mau, kita loh. menerima peristiwa itu seperti Yesus Bang Zuma menerima kan kehendak nggak Bapa. sampai di situ doang, Bang Zuma. Seperti Ketawa Yesus saya ini menerima didengarkan kehendak satu kota Bapa. Makassar. Iblis mau Yesus disalib. Kristen Iya. mau Yesus disalib. Kristen dan iblis adalah Bukan mau ya, kita menerima Itu apa yang sudah inisiatif terjadi. dari Bapak, Bang Pertama Zuma. itu. Bung. Itulah Bang yang Zuma, disebutkan kalau kalian boleh mau salah ini mengikuti minum, keinginan-keinginan Kamu bapakmu, nggak bisa yaitu minum iblis. semuanya. Iblis Minum, mau minum. supaya dijadikan penyaliban itu sebagai keselamatan. Ayo. Sementara penyaliban Salah, terhadap Bang. Yesus itu adalah dosa besar. Iblis itu Pembunuhan terjebak. terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Karena kenapa? Melanggar perintah Tuhan. Saya tanya kepada saudara, apa konsekuensi melanggar perintah Tuhan? Keluaran 23 nomor 7. Dosa atau bukan? Dosa. 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 Terus kenapa Iya, kalian itu sebenarnya. senang? Kenapa kalian senang dengan dosa? Kenapa kalian senang dengan dosa? Kenapa? Kita nggak senang karena maka itu kita percaya Yesus, makanya kita ditebus. Nah, Bang Zuma mau nggak ditebus? Loh, kalau Nggak Anda ada mau seorang pun ditebus, datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku, ya kan? Kalau nggak ada penebusan, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. gimana Bang Bung. Zuma mau layak coba? Ayo coba. Siapa yang bisa melayakkan? Bung, jangan membuat saya tertawa. Ini sudah tengah malam. Kalian Iya, ketika iya, menganggap diri tertawa itu kalian bagus, itu Bang ditebus, Zuma. kalian Tapi yang ditebus gembira dari adalah apa? orang. Mari Kalian kita ditebus bertahu. dari apa? Dengarkan saya. Dengar Tuhan gimana, Bang mengajarkan Zuma? Saya selalu dengar Bang Zuma. penebusan apa dengan darah manusia? Jawab saya. Tuhan Penebusan mengajarkan dosa. penebus. Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa dengan Kalau darah boleh manusia? kawan ini lalu daripadaku. Ingat nggak? Tuhan Yesus juga nggak mau disalib. Saudaraku, Kalau dia naik jelas Porsche. dikatakan tidak ada penebusan dosa, dengan darah manusia, nggak ada. Yang ada mengakibatkan dosa akibat Ada, membunuh manusia. Bang. Hukumnya adalah kisah. Ada Nyawa itu- ganti itulah nyawa. Yesus korbannya. Ini Nyawa zaman melayang. perjanjian baru, Nyawa bukan zaman Yesus perjanjian melayang. lama. Nyawa Yesus melayang Anak manusia harus bayar lebih dengan berkuasa nyawa. dari Taurat, ingat nggak? Bung. Sebentar Bapak. Pak Dawan, didengar Bung. dulu. Ini maksudnya Pak Zuma Benar, ya. gimana? Iya, Bang Zuma, dengarkan. jangan Hukum dipandang-pandang yang gitu ya. ada di dalam pengajaran Yesus setitik pun tidak bisa dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil. Ketika nyawa anak Maria dihilangkan, lalu nyawa siapa yang harus mengganti sebagai gantinya? Ayo, siapa yang mau diganti? Nyawa ganti nyawa. Nyawa Yesus dihilangkan. Siapa yang mau menjadi ganti nyawanya Yesus? Tik, tok, tik. Ya, nyawa kita diselamatkan gantinya. Ketawa. Benar. Tadi dikatakan Anda bukan tidak nyawa diselamatkan. nyawa, sekarang Orang sudah yang tidak percaya. bernyawa. Nyawa kepadanya Yesus tidak itu binasa. melayang. Kalian itu pingin kali Yesus itu mati. Ada apa? Hah? Kita nggak kepengen Kenapa kali Yesus mati. bedanya Kita iblis nggak dengan mau. kalian itu kenapa? Tapi justru Coba. saya heran Yang sama bertepuk Zuma, ya. tangan, yang Kenapa bertepuk sih tangan orang dikberatkan atas itu karya kepada iblis, kematiannya gitu? pembunuhan terhadap Yesus Tetapi siapa? Zuma dia yang tidak bertepuk pernah tangan. berkata tentang kebangkitannya, padahal jelas-jelas bahwa Saya Yesus tanya, itu bangkit gitu loh. yang Tetapi dia bertepuk selalu tangan, yang menitik beratkan bertepuk kepada tangan kematiannya, atas gitu. karya iblis Apakah dia itu memang siapa? tidak tahu atau bagaimana gitu? Yang bertepuk tangan ria atas karya iblis itu siapa? Nggak ada yang bertepuk tangan kayaknya Bang Zuma. Kalau iblis tidak mengkhianati
tidak berkhianat melalui Yudas terhadap Yesus, kalian bisa tebus Iblis dosa nggak? aja terjebak Juma. Iblis itu kecelek. Iya, Pandai-pandai kalian. Sekarang iblis merasuki harusnya Yudas. kan nyawa-nyawa Yudas semua umat mengkhianati manusia Yesus. jatuhnya Yesus bagian- disalibkan. Yang bagian tepuk tangan iblis. sopo? Yang tepuk tangan sopo? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus itu ya karena Yesus sendiri udah tahu, udah mengetahui itu Juma. Jadi bukan, coba kamu baca itu di Matius 26 ayat 14. Jadi Yang tepuk ketika tangan ini malaikat di surga dan Bapak di surga kayaknya Adinda. Bang Zuma. Sebentar Pak, Pak. Dinda Coba Ali, dengarkan silakan. Tadi Mbak Zuma bilang, kalian kok Saya minum dulu. senang pengen sekali Yesus terbunuh. Justru kita Ya bertanya. kalian Sebentar, Kristen. kita bertanya, Pak Zuma kok bernafsu sekali pengen Yesus tidak dibunuh seperti Petrus. Loh iya, nggak boleh Petrus dibunuh Pak. menarik Keluaran, Yesus. dengarkan Pak. Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus Dengar dulu, dibunuh? dengar dulu. Kutanya dulu. Iya, dengar dulu, Keluaran dengar dulu. 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Iya, dengar dulu, Petrus tuh pernah seperti itu itu. nggak Tetapi boleh, Pak. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, Katanya, anak manusia. kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu Terus? sekali-kali tidak menimpa engkau. Maksudnya terus? itu masalah nubuat kematian Penyaliban dia. itu harus terjadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah Apa katanya? iblis, engkau satu bantu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang Dengar, dipikirkan Allah manusia." memikirkan apa? Allah memikirkan apa? Iya, karya Yesus disalib. Allah memikirkan itu, apa? Yesus disalib. Allah Yesus memikirkan harus apa? Enggak. Set- Amsal 21 nomor 18, pengkhianat Amsal sebagai itu ganti nggak ada orang hubungannya, jujur. Juma, nggak nyambung itu. Tuhan memikirkan untuk menggunakan orang fasik menggantikan Yesus sebagai Orang tebusan. fasik Itu siapa, yang Bang Zuma? dipikirkan oleh Nggak Tuhan. bisa lah, namanya kurban itu harus kudus, harus suci. Ada tertulis, jika engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan Zuma, mengirim malaikatnya Om untuk menantang Zuma, engkau di Om Zuma, kakinya kalau datang ke agar masjid, kakimu bawa terlantuk Quran, kepada batu. Mas, Ada Mas. tertulis nggak? Ada tertulis nggak? Malaikat akan diutus untuk menyelamatkan Yesus agar kaki Yesus tidak terlantuk kepada batu. Ada tertulis nggak? Ada tertulis. Di mana? Ya itu waktu Yesus dicobai kan. Tapi lah, Baca udah Mazmur lain lagi. 91. Baca Mazmur 91. Di situ Tuhan sudah memproklamirkan, jangankan dibunuh, Yesus kena kurap aja di paha bagian kanan. Tuhan tidak izinkan. Baca Mazmur 91. Apalagi dibunuh. Iya. Gitu dong. Cara belajarnya begitu. Jadi Tuhan, Beda Yesus konteksnya. menegur Petrus. Kenapa? Hei Petrus, kejadian ini harus Beda terjadi. konteksnya. Sebab apa? Tuhan ingin menghukum pengkhianat. Pengkhianat itu harus mati menggantikan aku. Beda konteksnya Juma. Itu udah beda konteksnya. Saudaraku, lah kalau makanya di dalam Kisah Para Rasul 29 nomor 15, sorry kalau saya keliru. Di situ Paulus mengatakan Yesus itu masih hidup, sementara orang Yahudi mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham mereka itu. Berselisih paham. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Padahal yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan, dan mereka berselisih paham tentang kejadian itu. Itu Al-Quran, surah An-Nisa Allah tukang bohong 157. dong. Allah tukang bohong dong. sebenarnya ya Kenapa orang bohong? fasik Zuma, itu Allah sebenarnya dong. udah ada dalam Kenapa diri Juma bohong? sebenarnya. Kenapa bohong? Dia bohong dong. Kan Tuhan Masa sudah dibandingkan? mengatakan, justru Allah nggak masuk dengar. itu. Amsal Allah nggak 21 masuk. nomor Jawab, 18, orang fasik digunakan sebagai ganti, Allah sebagai nggak tebusan punya untuk orang gitu, Bang jujur. Zuma. Orang fasik itu Allah sebenarnya nggak udah ada punya dalam diri gitu. Juma sebenarnya. Orang fasik itu apa? Kok jadi saya? Itu udah Sifat jauh. Kok angkuh. jadi saya? Orang Kok fasik jadi itu saya? memiliki sifat angkuh, sombong, ya, suka Lah, yang mencela, angkuh itu kalian. mengolok-olok. Yang angkuh Suka itu mencela dan kalian. mengolok-olok. Tuhan sudah Dengki. melarang jangan lakukan Orang fasik itu pembunuhan punya sifat kepada dengki, Yesus. punya sifat iri Hey. hati. Nah, coba jadi suka Hey. menimbulkan perselisihan gitu. Nah, coba itu ada di diri Juma nggak coba dan teman-temannya tuh. Coba. Allahu Akbar. Masya Jadi Allah, kan kenapa Zuma jadi itu luar saya? biasa. Selalu Jangan, berkata Zuma itu luar fasik-fasik. biasa. Padahal Dia kalau Kenapa jadi taubat, saya yang nanti salah? menjadi Dirinya seperti sendiri Paulus gitu. dia. Kenapa Karena jadi fasik itu saya kan- yang salah? Enggak, Saya Zuma kasih enggak suka salah. mencela, ini nih, mengolok-olok. saya Zuma kasih nggak salah, clue-nya. dia Saya tahu apa yang saya dia kasih salah. clue-nya, Bung. Tuhan ampuni dia. Bung, Jadi, saya kasih clue-nya untuk Anda pahami jadi bahwa orang fasik yang itu ya, disalibkan merasa itu adalah lebih baik orang dibandingkan orang yang lain gitu. pengkhianat. Itu Ini saya adalah kasih diri clue-nya nih. Juma gitu. Jadi dia teriak-teriak Nih, fasik. Bung, nggak usah tapi dia nyerang menyadari pribadi, bahwa Bung. dirinya itu adalah fasik gitu. Gak usah nyerang pribadi, Konyol gak usah nyerang jadinya. pribadi. Gak usah. Saya kasih clue supaya Anda
Anda betul. paham bahwa yang disalibkan itu memang Ciri-ciri ada orang fasik itu adalah sombong, suka mencela, ya kan, dengki dan iri hati, ya itu ciri-ciri orang fasik. Menurut Alkitab loh itu, coba Anda baca lagi. Apa Bang Jadi Anda Zuma? pahami Ya, dulu lanjutin Bang Zuma. kata fasik itu Gini. Anda pahami Saya- dulu saya gitu. kasih Apa itu kisi-kisi. fasik dulu? Tunggu. Saya kasih dulu kisi-kisi supaya kalian itu paham betul. Mungkin cuma Di nggak dalam paham Lukas, fasik, makanya dia dengarkan, asal di ngomong dalam fasik aja. dengar. Lukas 22 nomor 16. Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah sampai nanti di kerajaan Allah. Itu janjinya dalam Lukas 22. Sedangkan yang disalibkan di dalam Lukas 24 nomor 30 jelas sekali oknum yang disebut disalibkan itu makan roti. Oke, sama nggak tuh? Yesus yang berjanji di dalam Lukas 22 dengan Yesus yang ada dalam Lukas 24 ternyata makan roti. Siapa yang melanggar? Itu pertama. Yang kedua, ini clue supaya Anda paham. Yang kedua, di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur kecuali nanti setelah di kerajaan Tuhan. Orang yang disalibkan di dalam Yohanes 19 nomor 30 ternyata minum anggur. Sama enggak tuh? Orang yang aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Ternyata setelah Yesus minum anggur, matilah dia. Yohanes 19 nomor 30. Sama enggak tuh? Dua oknum yang berbeda, Bung. Satu berjanji tidak makan roti, satu berjanji tidak minum anggur. Yang satunya makan roti, minum anggur. Sama enggak tuh? Kecuali Anda ingin mengatakan, oh Yesus kami memang pembohong. Kadang dia mengatakan hari ini tidak, tapi besok iya. Ayo. Sama enggak? Dua Kalau Yesus keadaan pembohong, yang berbeda. Al-Quran nggak akan Tidak ada. konsisten. Juma, itu bicara tentang perjamuan kudus, Juma. Kamu nggak Dia paham. berjanji tidak akan makan roti. Setelah kemudian dia bangkit dari kubur, dia makan roti. Padahal belum ada di kerajaan Tuhan. Berarti orang yang diserupakan oleh Yesus ini oleh Tuhan, dia pun bangkit dari kematian. Ayo, gimana ceritanya nih? Bacanya di mana sih Zuma? Lah, justru saya yang heran kepada saudara. Ini data yang saya kasih. Anda percaya nggak perkataan Yesus bahwa dia tidak makan roti lagi? Setelah perjamuan, dia mengingatkan apa? Kamu dengan baca, saudara baca kumpul. Lukas 22 nomor 16. Yesus berjanji tidak akan makan roti lagi. Di dunia ini tidak akan makan roti lagi kecuali nanti di akhirat. Di kerajaan Tuhan. Ternyata di dalam Lukas 24:30 Yesus bangkit lalu makan roti. Ayo. Jadi yang keluar dari kuburan Arimatia ini Yesus asli atau yang palsu nih? Kalau yang asli berarti dia pembohong. Ya, saya sih itu derita saudara yang menginginkan Yesus mati kan saudara. Saya sih tidak ada kepentingan di situ, nggak ada kepentingan. Al-Qur'an mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu diselamatkan oleh Tuhan. Mazmur 91 jelas dikatakan Yesus Kristus diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana bisa diselamatkan? Kan dalilnya ada, kuncinya itu ada, Bang. Enggak. Di dalam 1 Petrus 3 nomor 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lantas, kejahatan yang dilakukan kepada Coba teman-teman Kristen bisa dibacakan ke saya nggak Matius 33 sampai Matius 23 ayat 33 sampai 36. Coba John, tolong bacakan John. Saya mau belajar dari kamu John. Lagi makan ini lagi. Dibaca aja. Biar kalian meresapi, jangan kalian bebal selalu ketika disampaikan kebenaran.
Ayo. Chatnya. Ya nggak apa-apa, dibaca aja. Matius 23. Buka. Dipanjang A- ini. Iya, baca ayat 33 coba. Ayolah, bertaubatlah dari bebal dan keras kepalanya kalian bernafsu sekali untuk menyalibkan Yesus. Ayo. Ayo, udah dibuka? Ayo, bacakan. Ayo, bacakan dengan hati yang jernih, insya Allah kebenaran akan dibukakan oleh Tuhan. Kau dijamah, dibilah dan dipilih untuk menerima kebenaran Tuhan yang esa. Sini, saya bacakan. Balik ke sini. Dewan, balik ke sini, saya bacakan. Sudah, Tadi dengarkan saya dibacakan. bacakan ya. Nggak kedengaran, kau di luar aplikasi tadi. Dengarkan saya bacakan. Matius 23. Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang Tuhan kirim kepada mereka. Lalu Yesus sendiri membenarkan dirinya disalibkan. Yesus mengutuk dan mengatakan orang-orang Farisi adalah ular beludak yang telah membunuh dan menyalibkan separuh nabi-nabi. Dia mengecam keras dan mengutuk perbuatan tersebut. Lalu kau katakan Yesus dengan sadar diri, dengan sangat ikhlas, penuh penghayatan, dia menyerahkan dirinya, disalibkan demi menebus dosa. Ayolah, berpikir dengan jernih. Bro, dia mengutuk orang Farisi, orang-orang yang berjalan menurut Taurat, sama kayak orang Muslim. Apa pekerjaan? Iya, apa pekerjaan orang Farisi? Membunuh dan menyalibkan para nabi. Lalu baca di Al-Quran, ada itu Muhammad pun melakukan itu. Lalu kamu katakan setelah dia mengutuk tindakan penyaliban kepada para nabi, dia malah menyerahkan diri untuk disalibkan. Itu kontradiksi namanya. Bukan Ngerti kontradiksi, bro. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Karena kita nggak akan bisa Anda berjalan. sangat bernafsu bahwa Yesus itu harus mati? Kenapa? Dia memang harus mati karena udah jalan yang sudah Bapak tujukan kepada dia. Dia turun untuk menjadi jalan. Lalu ketika dia berdoa memohon, ketika dia berdoa memohon agar dihindarkan dari maut dan diselamatkan dari aniaya yang dilakukan oleh musuh, Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan. Lalu Bapak tidak mau menyelamatkan dia. Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Perkataannya ingat nggak? Astaga. Kalau Bapak selamatkan dia, karyanya gagal. Ingat nggak?
Bapak tuh punya rencana. Coba Bapak coba tuh punya coba plan. coba baca Ibrani 5:7 Bapak tuh seperti punya coba plan. kembali ke Ibrani 5:7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Nah, yang baca sanggup ayat 8-nya. menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah Nah. didengarkan. Dia itu orang saleh, orang baik, orang yang beribadah kepada Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu Tuhan mendengarkan keluh kesahnya, Tuhan mendengarkan ratapannya. Lalu kau katakan Tuhan tak mendengarkan sehingga dia disalibkan? Kalian menuduh dia anak binatang, kalian tuduh dia sebagai mati Yang terkutuk. bilang dia anak binatang itu lu, bro. Sekarang, Bukan kita. Itu sekarang, perumpamaan. Seperti dia tuh dengar, sekarang berkata-kata kamu kepada tuduh, umatnya sekarang kamu tuduh doanya tidak didengarkan Tuhan. perumpamaan. Bro, dia Sekarang kamu katakan doanya tidak didengarkan Tuhan. Kalian ini sebenarnya bukan. cinta Yesus atau benci Yesus? Bukan gak didengarkan. Dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar kehendakmu Bapak. Lalu kau Akulah siapa? Siapa lalu aku? kau tafsir, Kalau iya. aku harus buat mati Lalu kau buat lu, tafsirkan ya kan? Gue pun mau mati mana buat lu, bro. Nggak ada mana nggak ada dituliskan kasih seperti yang lebih itu? besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada sahabat yang Di memberikan nyawanya. mana dituliskan bahwa Itu kehendak di Bapa dia Yohanes. harus mati? Di mana kehendak Bapa dia harus mati? Jangan kalian Ya itu mengaku kan gua udah bilang mencintai. itu. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Terus dia bilang, enggak, kamu nggak bisa ngambil cawan yang diberikan Bapak kepadaku, Petrus. Sudah. Itu aja udah dalil yang bagus banget itu. Dalil yang bagus banget untuk memuaskan nafsumu membunuh Bukan Yesus. memuaskan nafsu saya. Ini tuh umat Kristen seberapa juta orang lu pikir. Sekarang Dan kamu ini dengar. itu agama Kristen tuh sebenarnya sih Kristen itu bukan agama ya, bro ya. Ya, Agama oke, tinggal oke. menyelamatkan. Iya. Oke, Tuhan bilang jadi mari semua 2,3 kepadaku miliar. yang letih lesu dan Jadi beban tujuannya apa? berat, mari semua. Ya kan, mari semuanya. Dia nggak pernah Tujuan bedakan. dari Oh, nafsumu. Islam kemari, Kristen ke sana. Tujuan Jadi dari Bang nafsu Dewan, Anda agar Yesus dalam itu konteks mati apa? kekinian ya, yang dimaksud, yang ditujukan sama Ali itu ayat itu dalam konteks kekinian ya, Apa? ciri-cirinya itu ya orang-orang yang hidup menurut kedagingan, keinginan duniawi semata. Jadi orang-orang yang saya ngakunya bertanya kepada religius ya, Anda, namun hatinya itu John penuh dengan Andreas kepura-puraan. dan Dewan gitu. Kiranya Wahyu, jangan pendek, bro. Menggunakan tujuan menggunakan nafsu juga kalian agar Yesus keagamaan, mati tapi dia itu apa? menipu begitu kan? Apa? Ya seperti itu. Jadi kalau dalam konteks kekinian iya, ya ayat itu ya yang itu menipu mengacu ke situ. Ular itu, berudak yang itu orang Farisi, ular berudak, orang iya. yang menipu mengurus hukum itu, Taurat. Iya, betul. Sama kayak Islam ular lah itu jadinya. adalah ketika kalian memaksakan Yesus itu harus mati di salib. Itu ular Kita nggak beludak. memaksakan, Itulah bro. sifat asli Bro, kalian. Kita belum lahir. Gimana kita maksain? Lah, kamu belum lahir dan Tuhan ketika bilang- kamu telah Tuhan bilang lahir, begini ya, Yesus sekarang bilang kamu gini, Tuhan mengaminkan ampunilah karya dia. Agung Paulus Dia tidak bahwa tahu. Yesus mati terkutuk. Dengar dulu, Disitulah dengar. kebobrokan Tuhan ampunilah dia. akhlakmu. Ampuni mereka tidak tahu Seseorang apa yang yang telah mereka perbuat. dengar saya baik-baik Lu sekarang. aja tuh lu nggak Tujuan tahu apa yang lu perbuat. Lu menghina. tujuan nafsumu agar Yesus mati itu apa? Tujuannya apa? Saya nggak ada tujuan nafsu untuk Yesus mati, bro. Iya, tujuan Nggak dia ada mati apa tujuan Yesus untuk sebenarnya? Yesus mati. Yesus sudah Tujuan mati dia- buat saya. Diksi-diksimu aja itu. Coba jawab dengan jujur. Tujuan dia harus mati disalibkan apa? Tujuan Yesus harus Dia mati. menebus manusia lah dari dosa. Nah, tuh. Aduh. Udah dijawab Udah tuh, benar dibilangin nggak? berkali-kali. Manusia dari dosa. Omongannya Itu itu, saja. aja mulu, bosan. Itu doang tujuannya. Tahu nggak, bro? Islam itu sempurna kalau Isa itu diakuin karyanya. Isa Sekarang- Isa Iya, Al-Kalam. betul. Aduh, dari tadi kamu Ali Imran. Jadi saya tanya sama dari, Ali, dari sebenarnya tadi kamu Isa itu ngutip-ngutip mati atau Islam. enggak? Coba. Kamu bilang Islam huruf I-nya akronim dari Isa. Bro, Bobrok sekali memang kamu. itu bukan kebetulan, bro. Aduh. Lu nggak percaya yang namanya kebetulan. Semuanya tuh udah digariskan Kalau sama Kak- Tuhan. Semuanya tuh udah dalam jalannya. Dengar. Yang pertama Karena saya Tuhan, jawab. dia Dengar Tuhan, diam dulu. Tuhan. Gunakan satu mulut, dua telinga. Dengar dulu kalau dijelaskan. Islam itu dengan alif, dengan a, sedangkan Isa itu dengan ain. Dua huruf yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Luar biasa Ya udah, dungunya ini orang. bedanya apa? Penyebutan aja, bro. Astagfirullahaladzim. Itu dua huruf yang berbeda, dua alfabet yang berbeda dalam bahasa Arab.
Kamu katakan Islam adalah I-nya adalah Itu- Isa. Di situ itu mungkin menunjukkan salah kali itu. kedunguanmu. Harusnya Isa itu. Disitulah kedunguanmu. Itu yang Disitulah bikinnya salah kedunguanmu. itu. Astagfirullahaladzim. Udah, dengarkan baik-baik. Sekarang coba bacakan saya Lukas 23 ayat 34 coba. Sejak kapan Islam huruf alifnya menjadi Isa? Baru malam ini selama saya berdiskusi dengan Oten saya dengarkan istilah ini. Ya, itu sebenarnya harusnya Isa itu, bro. Harusnya Kok Isa? Yes. Yehuwa. Kenapa Berarti jadi sudah Isa, diakui bro? lagi ya Jadi bahwa ternyata Yesus itu Nabi Isa Isa ya. itu mati atau enggak dalam Al-Quran? Coba jawab Yesus dulu. Isa, bro. Al-Imran baca, bro. Al-Imran. Zakaria. Di Quran, Ya kan? di Quran Ya, 4157 sampai 158 Ya kan? gitu kan. Zakaria enggak. Kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasul Allah. Islam. Karena mereka tidak membunuhnya. Huruf pertama Islam dari kata belum Islam punya kamu cocok-cocokkan akalan. dengan Isa. Kan Tapi luar yang biasa mereka bunuh gabrulnya adalah orang ente yang ini. diserupakan dengan Isa bagi mereka. Isinya Mereka tidak Al-Quran itu pula. yang nulis rasul-rasul. Ente kadang-kadang ente Iya, baca kadang-kadang dong. Baca dong ya, hampir semuanya tulisan rasul-rasul. Cuman rasul-rasulnya tuh ilmunya belum tinggi, belum full. Makanya karya Yesus nggak ada. Kayak HP yang belum dicas. John, Nah, benar itu, bro. jelaskan kepada Enggak, mereka. bukan apa dicas, belum di-upgrade. luar biasa ini. Kalau kamu masuk pun kamu akan Dewan, bodoh. Wahyu, kalau kamu bicara seperti ini dalam forum Mereka ini ilmiah memang seperti ini, bisanya hanya memalukan membahas dirimu Alkitab sendiri. kita, karena memang Ayolah, Alkitab jangan kita jangan ini jangan adalah memalukan diri kebenaran. sendiri dengan Apa? cocokologi yang sangat Kalian justru gabrul. memalukan diri sendiri. Cocok-cocok. Kalian ini loh Cocok-cocokan. lucu. Kok keluar membahas Alkitab? Kenapa Al-Quran nggak kamu bahas? Bahas dong Di Quran, Al-Quran. iya, ini biar kita bahas Bu, Gitu bentar loh, Bu. Di jangan Quran, membahas Alkitab sok pinter, sok Kapan? ngerti, sok asli. Sejak kapan? Al-Quranmu itu dibahas gitu loh. iya, biar kita Al-Quran bahas. Nangis. Al-Quran mau dibahas dengan Bosan siapa? juga emang bahas Alkitab Bu. Bahas dong Al-Quranmu itu. Al-Quran mau supaya dibahas dengan orang siapa? 87 tuh. Kok kalian 87. kemudian pusing Bagian Yang diterima, menerimanya lah yang bagian dikatakan dibahas, Allah itu. bagian dibunuh. dan Nah itu kalian bisa Al-Baqarah 87. mengasumsi Bagian diterima, betapa sebagian bodohnya orang dibuang. Kristen seluruh dunia itu kalau hanya Loh, memikirkan perkataan memang di seperti itu. kitab Saudara 1 Ya, Korintus kamu 4 nomor Suma, kamu 10 jangan Kristen sok tahu, itu Suma. Kristen itu kamu tuh jangan sok tahu, BODOH Suma. karena Jangan. Yesus. Kamu coba saya